Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah instrumen keuangan yang sebenarnya sudah ada cukup lama, tapi popularitasnya naik semenjak awal pandemi. Salah satu alasannya tentunya karena orang sadar tentang risiko inflasi di masa yang akan datang dan pentingnya untuk memiliki investasi atau aset yang dipakai di kemudian hari, tapi dengan resiko yang kecil. Poinnya di sini adalah resiko yang kecil. Kita akan bahas dari yang paling mendasar ya, mulai dari pengertiannya, lalu apa saja sih yang termasuk dalam reksadana itu? Seperti apa sih cara kerjanya? Dan alasan yang mungkin bisa kalian jadikan pertimbangan untuk membeli atau memiliki reksadana. Aku harap setelah kalian menyimak video ini, kalian sedikit banyak tahu tentang reksadana ini dan bisa menambah referensi kalian dalam menjaga dan mengatur keuangan kalian. Sebelum membahas apa itu reksadana, aku rasa ada baiknya kalau aku bahas sedikit tentang investasi. Yang mana investasi ini bertujuan untuk mempersiapkan keperluan atau kebutuhan kita di masa yang akan datang dengan menggunakan uang yang kita miliki pada saat ini. Tujuan ini sendiri terbagi lagi dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kenapa kemudian muncul keinginan atau ide untuk berinvestasi? Salah satunya adalah karena kita sebagai manusia menyadari kita tidak selamanya bisa bekerja dan produktif. Dengan adanya keinginan berinvestasi ini, muncul pertanyaan baru. Kemana sih sebaiknya kita menginvestasikan dana yang kita miliki? Bila mengacu pada produk keuangan yang ada di pasaran, sebenarnya ada beberapa opsi yang bisa kita pilih, antara lain deposito, obligasi, saham, dan masih banyak lainnya. Tapi, tentunya setiap opsi ini memiliki keunggulan dan resikonya masing-masing. Deposito sendiri merupakan produk keuangan yang dicetuskan oleh bank, berupa tabungan berjangka dengan bunga yang ditentukan biasanya berdasarkan periode tertentu. Biasanya, periodenya berkisar bulanan hingga tahunan. Untuk jumlah suku bunganya biasanya berdasarkan yang ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Misalkan, seperti di Indonesia, maka suku bunganya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Obligasi sendiri merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh penerbit. Dalam hal ini bisa pemerintah, bisa juga korporasi. Jadi, ketika kalian berinvestasi pada obligasi suatu penerbit, kalian akan mendapatkan bunga beserta dana yang sudah kalian investasikan pada akhir periode obligasi tersebut. Untuk bunganya, biasanya lebih besar dari deposito. Saham merupakan bentuk surat yang menyatakan sebagian kepemilikan dari suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menambah dana yang nantinya akan digunakan untuk operasional perusahaan. Untuk membeli saham ini pun ada dua cara yang umumnya dipakai. Yang pertama adalah datang langsung ke perusahaan terkait atau yang lebih mudah melalui perusahaan sekuritas yang menyediakan perangkat untuk memudahkan investasi saham dari berbagai perusahaan yang ada di Bursa Saham Indonesia. Dengan berinvestasi pada saham, maka kalian akan mendapatkan dividen. Dan bila performa perusahaan meningkat, maka diharapkan harga saham yang kalian beli akan meningkat. Ketiga opsi ini tentunya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Belum lagi kalian harus memilih mana yang paling tepat dan aman. Kemudian membandingkan mana yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Disinilah peran reksadana menjadi begitu signifikan, yaitu membantu kalian
dalam menentukan profil investasi berdasarkan risiko yang kalian pilih. Kemudian, memberikan pilihan produk investasi yang memiliki nilai baik di pasaran dengan data-data historis yang dapat kalian jadikan acuan sebelum memilihnya. Reksadana sendiri artinya sebuah wadah untuk menghimpun dana dari investor atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio instrumen keuangan oleh manajer investasi. Atau bisa dibilang, kalian berinvestasi tetapi menggunakan pihak ketiga untuk menentukan instrumen keuangan mana yang sebaiknya kalian pilih. Tentunya dipengaruhi juga oleh profil risiko yang kalian sepakati. Sekarang mari kita bahas mengenai mekanisme reksadana itu sendiri. Pertama-tama, kita sebagai investor atau pemodal memberikan sejumlah dana kita kepada pihak sekuritas atau perusahaan yang menyediakan jasa sebagai manajer investasi. Ketika memilih produk reksadana ini, biasanya kalian akan dinilai profil risiko kalian dalam menentukan seberapa besar risiko dan keuntungan yang ingin kalian capai. Begitu juga dengan periode dan tujuan reksadana yang ingin kalian capai. Dengan adanya tujuan yang jelas, periode yang terukur, profil risiko yang tepat, maka manajer investasi akan bisa memilihkan atau memberikan saran produk reksadana yang paling tepat untuk kalian pilih. Tentunya, sebagai manajer investasi, sudah menyortir dan memilih mana perusahaan yang memiliki performa yang baik. Selain itu, manajer investasi juga akan menyediakan data-data historis terkait performa perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Sehingga, kita sebagai investor akan terbayang bagaimana kondisi perusahaan di masa kini dan masa yang akan datang. Pada poin sebelumnya, aku menyebutkan bahwa uang yang kalian berikan pada manajer investasi itu akan dialokasikan ke berbagai instrumen keuangan terkait sesuai dengan profil risiko yang kalian pilih. Sekarang, aku akan membahas tipe-tipe produk yang umum di reksadana terutama di Indonesia. Kurang lebih ada 4 tipe, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana pasar uang merupakan produk reksadana yang sebagian besar dananya dialokasikan ke instrumen pasar uang seperti deposito. Ini mirip juga dengan deposito bank pada umumnya. Bedanya, kalian akan mendapatkan jumlah persentase keuntungan yang lebih tinggi daripada deposito bank pada umumnya. Reksadana pendapatan tetap merupakan produk reksadana yang mengalokasikan sebagian besar dana kelolanya ke obligasi atau surat hutang. Selanjutnya, reksadana saham. Reksadana saham merupakan produk reksadana yang sebagian besar dana kelolanya akan dialokasikan ke bentuk saham. Dan yang terakhir adalah reksadana campuran, di mana produk reksadana yang menggabungkan ketiga produk reksadana yang aku sebutkan sebelumnya. Besaran alokasi dari masing-masing instrumen ini akan bervariasi, menyesuaikan profil risiko yang kalian pilih. Sekarang, aku akan memberikan gambaran dari keuntungan secara umum yang bisa kalian dapatkan jika berinvestasi di reksadana. Yang pertama, capital gain. Tentunya, tujuan mendasar dari investasi, selain memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, adalah untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, didampingi oleh manajer investasi. Dengan adanya manajer investasi, yang tentunya jauh lebih berpengalaman, kita akan merasa lebih aman karena sudah melalui proses pemilahan. Selanjutnya, diversifikasi. Kalian pasti pernah mendengar kalimat jangan habiskan di satu tempat. Kurang lebih maksudnya sama. Artinya, sebisa mungkin kita berinvestasi tidak hanya di satu tempat atau produk keuangan. Selanjutnya bisa dibeli dalam jumlah kecil. Yang menariknya di reksadana, kalian bisa mulai dengan nominal yang kecil. Bahkan,
Ada yang mulai dari Rp10.000 saja. Tapi tentunya jika kalian ingin dapat return yang menarik, ada jumlah minimal yang harus kalian penuhi. Dan yang terakhir, berbentuk aset liquid. Reksadana ini bersifat liquid atau bisa dijual kapan saja. Jika ada sesuatu dan lain hal yang mengharuskan kalian menjual aset kalian, reksadana yang kalian miliki tersebut bisa langsung dijual tanpa menunggu jatuh tempo atau satu periode tertentu. Pada channel tentang uang, tentu saja tidak hanya membahas keuntungannya saja. Di sini, aku juga akan membahas resiko yang mungkin kalian bisa alami jika menginvestasikan uang kalian di reksadana. Yang pertama, capital loss. Resiko yang akan kalian alami jika kalian memilih reksadana pendapatan tetap dan saham, jika keuntungannya kalian bisa mendapatkan capital gain yang sangat tinggi, maka resikonya kalian bisa mengalami capital loss. Atau nilai dari reksadana yang kalian beli mengalami penurunan. Selanjutnya, adanya fee. Di reksadana ini ada yang namanya fee atau biaya yang dikenakan selama proses transaksi reksadana, mulai dari biaya penjualan, pembelian, manajemen fee, fee bank kustodian, dan lain sebagainya. Dan ada resiko manajer investasi yang kurang kredibel. Yang satu ini seharusnya tidak kalian alami jika sebelum mulai berinvestasi, kalian sudah mencari tahu lebih lanjut terkait sekuritas. Atau pastikan kalian sudah melakukan reksadana di perusahaan yang sudah diberikan izin oleh OJK. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami apa itu reksadana. Apa saja termasuk di dalamnya, seperti apa mekanismenya, serta poin-poin yang bisa kalian jadikan pertimbangan sebelum membeli atau memiliki reksadana. Dan bisa menjadi pemantik semangat untuk mengumpulkan lebih banyak pundi-pundi rupiah. Silakan berikan komentar bila ada yang ingin kalian tanggapi terhadap apa yang aku sampaikan. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.